Bismillah. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sama, ya benar. Karena itu sampai hari ini ada jahiliyah. Hari ini ada jahiliyah. Ada jauh-jauh, ada munafik. Banyak orangnya berbeda tapi sifatnya sama. Siapa mereka? Tidak usah disebut namanya. Kasih saja kriterianya bla 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 bla. Kalau sama ya sudah. Tidak tinggal dikelompokkan aja dia. Mau kulit hitam, kulit putih, orang Paneglang, orang Serang, Jakarta, Jawa Barat, Bandung, Indonesia, luar negeri sama. Fihi tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi wajah sibihnya antara kafir Mekah dengan kufar umat terdahulu ada dua, satu kufur, kedua ingkar. Fihi itu tetap di dalam ayat. Tasyabahat qulubuhum, tasliyatun bermula menghibur. Di Nabi berikan support di Nabi kepada kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kaki Nabi tidak pesimis, berjalan secara alamnya kayak air mengalir. Biarlah apa-apa, toh di zaman dahulu juga umat tauhid seperti dahulu umat Abu Musa dan lain-lain sama. Jadi ini adalah bagian daripada nasihat yang disampaikan oleh Imam Jalal Asyuti kepada kita ketika kita mendapatkan sebuah ujian pada saat kita sedang belajar, pada saat kita sedang berdakwah. Sama, kamu mah enak belajar sekarang. Dulu bayangkan sama kalian, Abi dari Parung Panjang sampai ke Kadaung itu koper tidak besi, balikin jalannya sama jalan ke Bos. Satu urut, mana orang ini jauh banget. Padahal tahun 70 itu sudah merdeka. Kalian tidak enak. Fabayyan al-ayat ini kami yukinun, sungguh telah menjelaskan kami al-ayat yang akan beberapa ayat dari kami khususnya ayat ini dijadikan bahan untuk kaum yang betul-betul sudah yakin, yang lamuna anha ayatun, yang lamuna sadar, yang lamun mana yatakidun, ya, orang-orang yang berkeyakinan karena bahwasanya ayatun yaitu betul-betul ayat. Al-Quran ini kan ada dua ayat, ayat kauniyah sama ayat Quraniyah. Ayat kauniyah itu ayat yang berkaitan dengan masalah fisika, metafisika, biologi, itu ayat kauniyah itu, antariksa dan lain-lain. Sisanya adalah ayat Qurani. Jadi perlu dibaca kitab Al-Quran. Karena itu maka Rasulullah SAW berwasiat kepada kita untuk sama-sama berpegang kepada Al-Quran, tamasuk bil Quran, kemudian mengamalkan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, menjaga, memelihara mushafnya, dijaga, jangan dikotori mushafnya, jangan diacak-acak, berserakan di mana-mana. Mushafnya itu kemudian dibaca, jangan Quran ditaruh di atas lemari, burukan itu pernah dibaca, itu tidak. Payu'minuna maka kemudian beriman mereka. Faktirahu ayatin maha ta'amatun, maka bermula itu ayatin, mereka saya ayat, mereka ya ayat, maha beserta ayat Al-Quran ta'amatun.
arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami arsalna, yaitu telah mengutus kami kepadamu ya Muhammad, bil haqqi dengan membawa agama yang benar, bil huda dengan membawa agama yang penuh dengan petunjuk, agama yang penuh dengan penawar, agama yang sangat luas, basyiron wa nadhira. Tetapi jangan lupa, ini metode dakwah ya. Ketika kita menyampaikan dakwah, maka jangan lupa komponen atau materi yang harus dibawakan di dalam dakwah itu. Jangan hanya sekedar basyiron saja, memberikan kabar gembira kepada orang-orang baik, man ajaba ilaihi bil jannah, tapi nadhiron, harus juga menceritakan siapa yang akan disiksa, terutama ketika khutbah. Pada saat berkhutbah, maka jangan lepas dari dua ini. Kemudian menyebar sampai kepada ceramah. Ini metode ini. Dakwah itu jangan hanya memberikan bunga baik, kan ada, termasuk nadir harus. Orang siapa yang tidak beribadah kepada Allah, yang recek di neraka, cek ya halim itu melalui yang recek. Abu Yalim itu kadang-kadang kerasa itu, awas yang ngerecek di neraka. Nah, ngerecek gulung dipanggang apa digulung, mana mana jangan dipanggang dengan digulung, asapnya saduanya gitu ya. Benar-benar basyiran man ajaba ilaihi bil jannah, hal yang memberikan kabar gembira kepada orang yang memenuhi yaman ilaihi kepada hak, bil jannati dengan akan dikasih surga, wa nadhiran dan memberikan peringatan man lam yujib ilaihi binar, kepada orang yang tidak memenuhi panggilan ilaihi terhadap hak, binar dengan neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ayat ini menunjukkan kalau kita sudah melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat baru kifayah, kemudian orangnya tidak mau, orangnya tidak ada bekasnya begitu. Kalau di dalam aspirasi maka menjadi DPR itu kan mewakili rakyat, aspirasinya sampaikan. Kalau sudah disampaikan mau diterima dan tidak diterima bukan urusan, malah terus alun. Nanti tidak akan ditanya oleh Allah, ashabil jahim kenapa tidak, sudah memenuhi kewajiban sebagai Pak Kiai, sebagai Ustadz amar ma'ruf nahi munkar, sebagai anggota DPR, baik DPR daerah, provinsi maupun sampai ke pusat. Ketika sudah menyampaikan aspirasi, diterima atau tidak diterima oleh forum, itu lain hal. Yang penting innama alikal wal falah. Jangan berbicara kalah atau menang kalah. Yang penting kita sudah dakwah, mau menang mau kalah itu sudah. Sebab tidak ada kewajiban kepada kita untuk memaksa seseorang untuk bisa menerima dakwah kita. Tidak. Yang penting kita sampaikan. Aspirasi itu kalau kamu mau di DPR ya. Kalau DPR cicing baik teman. Kalau DPR cicing baik tak, gajinya haram sebenarnya. Ini harus aspiratif. Janji kan namanya juga Dewan Perwakilan. Jadi perlu mencoplak ngomong cicing baik. Bagaimana? Setuju. Ngomong karena setuju mah. Anggota DPR ada yang bisa ukur hadir, daftar hadir, balik uang gaji. Bukan haram minta didahar. Tapi kalau ngomong diterima atau tidak, insya Allah halal. Sebab dia sudah menyampaikan aspirasi. Amanah namanya dia. Bagaimana setuju? Tidak menyampaikan apa-apa. Paling ngomong setuju ke karena kurang itu ngantuk ke. Awas ya, misalnya kita DPR gitu. Pokoknya ada barang alam. Ratus alu tidak akan ditanya ke Muhammad an ashabil jahim, dari para penghuni neraka. Tidak. Kenapa mereka tidak beriman? Tidak. Innama alikal bala. Kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan.
Kamu Ustaz, tetangga kamu kenapa masuk ke neraka? Enggak, ya akan dia tahu. Kalau kitanya sudah menyampaikan dakwah, ada bilhal, ada bil maqal. Ini untuk bilhal ini. Paling kecil kamu bikin PAUD itu dakwah, bikin madrasah ibtidaiyah, bikin madrasah sanawiyah aliyah, bikin majlis taklim, bikin masjid menara, itu dakwah. Dakwahnya dakwah bilhal. Dia akan bicara dalam bahasa mantik, namanya dilalah dia dilatoknya, bisa dibikin dilawannya, sengaja dibikin. Hanya papan nama perlu, sebab papan nama itu bukan berarti apa-apa. Dia ngomong alisan orang lewat, ngaji ngaji, nggak usah ngomong, sudah di situ ditempatkan. Itu bagian daripada dakwah. Kasihan ya, ini khusus untuk kalian yang berpotensi untuk jadi anggota DPR, laksanakan. Partainya partai Islam. Soal menang dan kalah itu bukan urusan. Kewajibannya yang penting menyampaikan. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk memaksa orang, nggak ada. Dia harus begitu, enggak. Ini ma'alikal balak, sampaikanlah dakwahnya ya dengan wajah di belakang. Wabunillah sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan metode yang baru. Bagaimana dakwah? Bukan kalau jam 3 malam kamu ngundang-undang ke masyarakat. 3 malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi asyara ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Dan namanya udah semua. Dimopatkan hari ini mesti undang-undang terdekat itu darah lain. Lah itu mengalami batu gemolol. Lah terbenar. Kayak kira-kira seperempat jam karena waktu sholat aja waktunya. Kecuali subuh umpamanya pakai azan lumrah seperti di Mekah, di Madinah. Lumrah itu artinya biasa, azannya 2 kali, 1 jam sebelum masuk waktu azan. Ini orang makan itu biasa. Jadi jangan dianggap bagus tuh. Baca Quran, pokoknya apapun kegiatan itu kalau belum saatnya dilaksanakan untuk mengajak orang mau sholat sekalipun. Nah kalau sudah kurang 15 menit tadi baru di situ. Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa'afina wa'anna wa'ala ta'atika wa syukrika a'inna ya Hayyu ya Qayyum. Dulu orang berjamaah ayo ke masjid. Bagus itu, tapi wah mencium semua lokal baru aja sholat sunnah, puasa rajab sunnah. Hebat tuh negara ES. Memang itu bukan hak asasi saja. Dia bisa memang diajukan begitu pada waktunya. Pelanggaran batu ES. Menaiki ibadah solangan di kamar 5. Tenis datang ke 4 jam dari karena waktu sholat sekarang uyur ke masjid udang terbatu. Kecuali santri mah di parenta ya peraturan ini kemopat 17 kemudian kita boleh udah menyempurnakan masyarakat mulai berulang pakai santri ulahnya yang begitu namanya wapikiratin bijaz mitas al-nahyan. Di dalam satu Quran bukan walatus al anas habil jahim, walatasal anas habil jahim.
wala tas'al an ashabika. Dijazmi tas'al nahyan, dengan cara dijazmkan lafaz tas'al dasarnya karena nahi. Walan tarda anta yahudi walan nasara hatta tattabi'a. Ini ayat yang populer ini. Apapun upaya-upaya pendekatan mereka orang-orang kafir kepada kita dengan memberikan bantuan macam-macam, itu intinya bukan itu. Intinya mereka tidak suka kalau Islam itu maju. Jadi dengan cara apapun mereka lakukan, yang penting Islam marginal itu. Ya, tujuan pokoknya, jadi rumus itu mah Vatikan yang mengendalikan. Walan tarda, dan tidak pernah suka, tidak pernah senang angka dari Muhammad al-Yahudu wal Nasara, siapa Yahudi dan juga Nasrani, hatta tatabia, kecuali engkau ikut milatahu, makan agama mereka, sampai dinau. Makanya begitu ya. Orang kafir itu tidak Al-Quran disebut amalum kasarabin biqatin yahsabul muslim amal. Sebab tujuannya bukan semata-mata untuk membantu, intinya bagaimana agar tertarik. Walaupun ikhlas mereka, tetap saja Allah mengatakan pahalanya kasarabin biqatin. Inna hudallah, katakanlah oleh Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk dari Allah dalam bentuk Islam, wa, yaitu bermula hudallah al-huda, itulah sesuatu yang benar. Wama ada hudalalu, sementara yang lain yaitu sesat. Kalau kamu sekarang mendukung kepada kristenisasi, kamu mendukung kepada agama di luar Islam, wala ini tabak ta'wa, jika kamu betul-betul mengikuti, walain, dan sesungguhnya, demi sesungguhnya, lamnya lam kosan, ittaba'ta, jika mengikuti engkau ahwa'ahum, akan keinginan mereka orang-orang kafir, allati yad'uka ilaiha farda, yang mengajak mereka kepadamu, ilaiha, untuk kembali kepada milah farda dengan sungguh-sungguh, padahal lagi ja'aka minal, padahal kamu sudah tahu bahwa itu salah. Setelah sesuatu yang datang kepadamu minal ilmi, dari wahyu, wahyunya dari Allah, malaka minallah min wali wala nasir, hati-hati, kamu tidak akan ada yang menolong, tidak akan ada yang memelihara, dan ketika masuk neraka Allah membiarkan masuk neraka. Malaka, tidak ada laka, yaitu bagimu, minallahi, dari Allah, min waliyin, minnya zaidah, siapa yang menjaga, wali, yahfayu, yang memelihara, ya wali, kata padamu, wala nasirin, dan tidak ada siapa yang akan menolong, yamna'uka bihi, atau yamna'uka min. Itu hati-hati. Hanya jangan sekali-kali kalian menjual agama ya, hanya persoalan perut. Walaupun ada hadis dalam fakruh ayatuna, sifat kapisikan, sifat fakir, orang yang miskin tuh kadang-kadang gampang sekali iming-iming menjual agama. Janganlah, walaupun kita masih malas beribadah, pertahankan akidah, jangan sampai jeblok seperti rom nyemplung mobil di atas gunung, turun ke bawah, terjun payung.